Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Armus dari Program Studi Profesi Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan interpretasi fototoraks normal dan keadaan patologi. Adapun indikasi pemeriksaan fototoraks radiologi, yaitu biasanya pasien datang dengan keluhan batuk kronis, adanya batuk berdarah, adanya trauma, adanya nyeri dada, adanya infeksi traktus respiratoris bawah seperti tuberkulosis paru, bronkitis dan pneumonia, dan adanya metastasis neoplasma, adanya penyakit paru akibat kerja, dan aspirasi benda asing. Nah, syarat fototoraks yaitu memiliki marker. Biasanya markernya itu terlihat pada bagian sudut atas, ditandai dengan huruf R ataupun huruf L. Kemudian terdapat gambaran posisi foto AP ataupun PA. Kemudian terdapat identitas pasien. Identitas pasien ini terdiri dari nama, jenis kelamin, dan usia. Kemudian kita menilai fotonya apakah simetris antara kanan dan kiri. Seluruh foto mencakup bagian vakum toraks dari apex dan hingga ke sinus costophrenicusnya pada kanan dan kiri terlihat. Kemudian inspirasi yang cukup. Dikatakan inspirasi yang cukup jika diafragma setinggi kosta 5 sampai 6 pada bagian posterior anterior, kemudian pada bagian posterior yaitu setinggi diafragma kosta 8 sampai 10. Dan diafragma kanan lebih tinggi dibandingkan diafragma kiri. Nah, kita menilai simetris pada fototoraks itu jika terdapat jarak yang sama antara processus spinosus dan sisi medial os clavicula kanan dan kiri. Terlihat gambar ini scapula, ini claviculanya. Jadi gambarnya ini posisi antara processus spinosus dan sisi medial clavicula kanan dan kiri harus sama. Kemudian kedua sinus costophrenicus costalis harus terlihat, tidak boleh terpotong dan terlihat tajam. Kemudian seluruh lapangan paru tampak tercover dengan baik, tidak ada terpotong-potong. Kemudian batas atas apek paru tampak normal, tidak terpotong, dan terdapat karina. Karina ini adalah percabangan bronkus, biasanya terlihat pada setinggi vertebra torakal 3 ataupun 4, dan tampak gambaran vaskularisasi paru. Kemudian kita gambar selanjutnya adalah kita menilai perbandingan inspirasi yang kurang dan inspirasi yang cukup. Dikatakan inspirasi yang kurang seperti pada foto ini. Kemudian inspirasi cukup jika terdapat gambaran iga anterior yaitu iga 6 dan iga posterior yaitu iga 10-nya komplit, kemudian iga sisi anterior huruf F, kemudian iga sisi posterior huruf A. Kemudian kita menilai perbandingan foto PA dan perbandingan foto AP. Nah, pada perbandingan foto PA, biasanya skapulanya itu tidak menutupi lapangan paru dan claviculanya itu mendatar. Kemudian costa posteriornya terlihat dengan jelas pada posisi foto PA. Sedangkan pada posisi foto AP, skapulanya menutupi lapangan paru dan claviculanya biasanya berbentuk huruf F dan costa anteriornya lebih terlihat. Kemudian kita menilai foto toraks normal. Foto toraks normal ini tentunya kita menilai apakah paru-parunya ini radiolusen atau tidak. Pada paru-paru normal biasanya memberikan gambaran paru radiolusen. Kemudian pada parunya juga terdapat corakan bronkofaskular. Corakan bronkofaskular normal yaitu sekitar 2/3 medial. Jika meningkat, dikatakan corakan bronkofaskularnya meningkat. Kemudian hilus dextra lebih rendah dibandingkan hilus sinistra. Kemudian letak diafragma dextra lebih tinggi dibandingkan diafragma sinistra. Kemudian ada gambaran sinus
Costa phrenikusnya berbentuk lancip, kemudian lapisan pleuranya tidak tampak, kemudian iga depan seperti huruf F, iga belakang seperti huruf A. Nah, kemudian kita beralih ke cardiac thoracic index. Nah, pada cardiac thoracic index ini kita menggunakan rumus T1 ditambah T2 per DT1 kali 100%. Artinya T1 ini kita menarik garis dari batas jantung kiri ke arah medial, kemudian ditambah dengan kita menarik garis terpanjang atau terjauh dari batas jantung kanan ke arah medial. Kemudian kita bagi dengan DT1. DT1 ini artinya kita menarik garis garis diafragma kanan ke kiri. Kemudian kita kali 100%. Jika hasilnya lebih dari 50%, dikatakan mengalami kardiomegali. Kemudian kita menilai aorta, apakah ada dilatasi atau tidak, dengan rumus A1 ditambah A2. Nah, A1 ini kita menarik garis juga dari batas aorta kanan ke arah medial, kemudian ditambah dengan batas aorta kiri ke arah medial. Jika lebih dari 4 atau kurang dari lebih dari 4 artinya mengalami dilatasi. Nah, kita beralih ke beberapa keadaan patologis. Yang pertama adalah tuberkulosis paru. Nah, pada gambaran tuberkulosis paru ini terdapat biasanya bercak berawan. Pada gambar ini didapatkan gambaran bercak berawan pada segmen apiko-posterior, lobus superior, kedua parunya atau bilateral. Jadi gambarannya ini terdapat bercak berawannya. Kemudian core, bentuk, letak, dan ukurannya dalam batas normal. Kedua sinus tidak tervisualisasi, kedua diafragma baik, tulang-tulangnya tervisualisasi dengan intak. Kemudian jadi kesannya ini adalah TB paru bilateral aktif lesi luas. Kemudian bronkitis. Bronkitis biasanya terdapat gambaran corakan bronkofaskular kedua parunya itu kasar. Corakan bronkofaskular kedua paru kasar ini ditandai pada foto ini yaitu seperti berikut. Jadi, untuk core-nya ini ukurannya membesar dengan CTR-nya lebih dari 50% dan aortanya mengalami dilatasi, kedua sinusnya dan diafragmanya baik, tulang-tulangnya intak. Jadi kesan pada fotonya ini adalah bronkitis kronik disertai kardiomegali dan dilatasi aorta. Kemudian yang kedua yaitu pneumonia. Biasanya pada pneumonia itu tampak perselubungan homogen. Pada kasus ini terdapat perselubungan homogen pada lobus medius paru kanannya. Dan core bentuknya, letak, dan ukurannya dalam batas normal, kedua sinus dan diafragmanya baik, tulang-tulangnya intak. Di sini tampak dengan jelas bahwa pasien ini kesannya pneumonia dengan lobaris dextra. Kemudian bronkopneumonia. Pada bronkopneumonia biasanya ditandai dengan adanya infiltrat. Pada kasus ini didapatkan tampak gambaran infiltrat pada kedua parunya terlihat pada penunjukan sebagai berikut dengan core membesar dengan CTR lebih dari 50% dan aorta dilatasi. Kedua sinus tidak tervisualisasi, kedua diafragmanya baik, tulang-tulangnya intak. Jadi kesan pada foto ini yaitu bronkopneumonia bilateral serta kardiomegali dilatar dan dilatasi aorta. Kemudian foto toraks selanjutnya yaitu hydronomothorax. Pada hydronomothorax ini gambarannya biasanya muncul terdapat gambaran hyperlucent avaskular disertai adanya air fluid level. Pada foto ini didapatkan bahwa terdapat gambaran hyperlucent avaskular pada hemitoraks kanan disertai air fluid level dan kolaps paru ke arah medial. Jantung tidak membesar, sedikit shift ke arah kiri, dengan sinus dan diafragma kiri baik, tulang-tulangnya intak. Jadi kesannya ini adalah hydronomothorax dextra.
Kemudian kasus selanjutnya adalah efusi pleura. Efusi pleura biasanya ditandai dengan gambaran pembuluh hubungan homogen pada hemitoraksnya. Jadi pada kasus ini didapatkan pembuluh hubungan homogen pada hemitoraks kiri yang menutupi sinus dan membentuk diafragma kiri dengan gambaran meniscus sign. Kemudian batas kiri jantung sulit dievaluasi, sinus dan diafragma kanan baik, tulang-tulang intak, jadi kesannya ini adalah efusi pleura sinistra. Kemudian foto selanjutnya adalah bronkiektasis. Pada bronkiektasis ini biasanya didapatkan gambaran cincin-cincin lusen atau biasa disebut dengan honeycomb appearance. Pada kasus ini didapatkan gambaran cincin-cincin lusen pada lobus paru pada bagian sinistra dan memberikan gambaran honeycomb appearance, yaitu sebagai berikut dengan chord, bentuk, letak, dan ukuran dalam batas normal, kedua sinus dan diafragmanya baik, tulang-tulangnya intak. Jadi kesan pada foto ini adalah bronkiektasis. Alhamdulillah penjelasan saya mengenai interpretasi fototoraks normal dan keadaan patologi telah selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.